Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 21. Sepulang dari menunaikan sholat zuhur berjamaah, Parlan langsung memarkirkan mobilnya di depan warung nasi Mbak Lastri. Ketika ia memasuki warung nasi Mbak Lastri, nampaklah olehnya bapak-bapak yang kemarin diantarkannya ke desa Sukamulya sedang duduk di salah satu kursi yang berada di dalam warung sambil menikmati beberapa hidangan nampaknya. Parlan langsung menghampiri bapak itu seraya berkata, "Baru pulang, Pak?" "Iya, Nak." "Bagaimana, Pak? Sukses?" "Langkah kiri, Nak." "Ya, gimana lagi ya, Pak? Yang penting kita sudah berjuang." "Ya, begitulah." "Oh ya, Pak, kalau Bapak mau golek-golek, mari Pak ke rumah saya aja. Rumah saya tidak terlalu jauh, Pak. Cuma paling 10 meter juga tak ada mungkin, Pak, dari sini." Bapak itu nampak mikir-mikir. Kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Bolehlah, Nak." "Ya, mari, Pak." "Mbak, ini Bapak ini saya bawa ya, Mbak. Bapak ini tentunya capek sekali ini, Mbak. Sedang saya saja yang masih muda. Sempat juga seperti mau patah-patah tulangnya ke sana, Mbak," kata Parlan kepada Mbak Lastri. Kemudian nampak ia bersama bapak itu berjalan meninggalkan warung nasi Mbak Lastri menuju rumahnya. Sementara motornya dititipkan kepada Mbak Lastri sekalian dengan kontak-kontaknya. Karena begitulah Parlan, kalau tidak ada keperluan, ia menitipkan motornya di depan rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri senang juga karena dapat memakai motor itu untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah duduk di ruang tamu rumah Parlan, Parlan memberikan sebuah bantal kepada bapak itu. "Oh ya, Nak, siapa namamu, Nak?" Nama saya Parlan, Pak." "Saya Kardo," kata bapak itu pula. "Oh, Pak Kardo. Ya, Pak, silakan golek-golek. Tentunya Bapak capek." "Terima kasih, Nak," kata bapak itu sambil memiringkan tubuhnya dan menindih bantal yang tadi diberikan oleh Parlan dengan kepalanya. "Kalau saya boleh tahu, urusan apa ya, Pak?" "Itulah, Nak. Sekarang ini Bapak lagi mendapat musibah. Putri Bapak sakit. Sudah kemana-mana berobat. Sudah berobat rumah sakit. Sudah berobat alternatif. Sudah 2 kali ke Singapura, Nak. Tapi tidak ada perubahan. Kata orang di sana ada orang hebat. Karena itulah Bapak ke sana, walaupun Bapak tidak tahu. Cuma orang-orang mengatakan Bapak yang di sana itu hebat. Bapak tertarik, makanya Bapak sampai ke sini." "Memangnya putri Bapak sakit apa ya, Pak?" "Susah, Nak. Kaki putri Bapak lemas. Dia sudah 6 bulan ini hanya duduk di kursi roda saja. Kedua kakinya lemas. Itulah, Bapak tidak jumpa dengan orang yang di desa Sukamulya." "Jumpa, Nak. Cuma dia tidak mau diajak ke rumah Bapak. Untuk mengajak putri Bapak ke sana, rasa-rasanya saya, Pak, bisa." "Kalau Bapak percaya," Parlan nampak memotong pembicaraan Bapak yang sekarang menjadi tamunya itu. "Maksudmu, Nak?" "Saya bisa rasa-rasanya kalau sekedar kakinya yang lemas." "Kamu bisa pengobatan, Nak?"
bukan pengobatan, Pak. Cuma memperlancar aliran darah. Rasa-rasa saya cuma itulah kendalanya itu, Pak. Memangnya kamu pernah belajar, Nak? Belajar sama mendiang ayah dulu, Pak. Ayahmu sekarang mana, Nak? Ayah sudah meninggal, Pak. Dalam hati Parlan sempat juga gondok mendengar bapak ini. Sudah jelas-jelas aku bilang mendiang bapak, malah nanya di mana bapakku. Ya dikubur. Tapi Parlan hanya bergumam di dalam hati saja. Ia tidak mau menyakiti hati tamunya. Ia maklum bapak itu lagi capek fisik juga capek pikiran. Tapi kalau bapak percaya, cuma satu lagi, saya menawarkan ini kepada bapak semata-mata karena saya kasihan melihat perjuangan bapak yang begitu berat. Kalau bapak mau, saya bersedia pergi ke rumah bapak, tapi tolong jangan ceritakan pada siapapun, karena saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun, termasuk tetangga-tetangga saya yang ada di desa sana, Pak, kalau saya telah mewarisi ilmu kepandaian pengobatan dari mendiang ayah. Kalau itu mah bukan persoalan, Nak. Baiklah, Nak. Yang namanya usaha itu harus kita lakukan. Perkara sembuh tidak sembuhnya kita serahkan kepada Allah. Saya setuju itu, Pak. Parlan menimpali kata-kata dari Pak Kardo. Tampak mereka asik berbincang-bincang. Setelah tak lama kemudian muncullah sebuah mobil mewah di simpang. Kemudian Pak Kardo keluar melambaikan tangan. Mobil itu pun maju sedikit menuju rumah Parlan. Kemudian mobil itu berhenti di depan rumah Parlan. Rupanya di dalam mobil itu adalah supirnya Pak Kardo ini. Tak lama kemudian Pak Kardo memasuki mobil yang baru saja terparkir di depan rumah Parlan. Namun Parlan keluar kembali. Tampak ia berlari menuju warung kopi Mbak Lastri. Ia menemui Mbak Lastri, meminta agar Mbak Lastri mengamankan sepeda motornya, sekalian kunci rumahnya, sambil pamit kalau ia ada urusan sebentar dengan bapak yang tadi minum teh di kedai Mbak Lastri. Mbak Lastri heran tapi tetap angguk-anggukkan kepala. Parlan tidak mempedulikannya lagi karena ia sudah berada di dalam mobil milik Pak Kardo. Tampak mereka meluncur meninggalkan simpang telaga. Hampir 4 jam perjalanan, mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Barulah mereka sampai pada sebuah rumah mewah yang dikelilingi tembok tinggi. Perlahan mobil itu memasuki pintu gerbang setelah sang supir turun membuka gerbang. Kemudian tampaklah sebuah rumah yang begitu mewah. Mobil terparkir di sisi depan rumah. Pak Kardo keluar mengajak Parlan. Lalu mereka memasuki ruang rumah. Di dalam rumah, Pak Pardo dan Parlan duduk di ruang tamu sambil menikmati beberapa hidangan yang dibawakan oleh pembantu. Seorang wanita setengah baya duduk menghampiri Pak Kardo. Setelah memperkenalkan diri, ternyata ialah Bu Ita, istri Pak Kardo. Bu Ita tampak tidak jauh beda dengan Pak Kardo. Mereka tampak lusuh.
Mereka tampak menanggung beban pikiran yang begitu berat. Setelah bincang-bincang sebentar, Bu Ita membawa Parlan menuju sebuah kamar yang tidak jauh dari tempat mereka. Di dalam kamar nampak seorang gadis manis berhidung mancung tinggi semampai duduk di atas sebuah kursi roda. Parlan mohon diri kepada Bu Ita untuk mendekati wanita muda yang kira-kira tidak akan terlalu jauh muda dari usianya. Parlan melirik sebentar. Pamit ya Bu, saya mohon izin memegang kaki adik ini. Silakan nak. Tampak Parlan menusuk-nusukkan jarinya ke beberapa bagian dari kaki itu. Kemudian ia menempelkan tangannya pada kedua telapak kaki perempuan manis itu yang masih duduk di atas kursi roda, sementara Parlan duduk di bawah. Tak lama kemudian Parlan sudah duduk bersila di depan kursi roda dengan mata tertutup. Dia tidak bergerak sedikit pun. Hampir 2 jam Parlan melakukan hal seperti itu. Kemudian nampak Parlan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Lalu ia berdiri di samping Pak Kardo yang saat itu sudah berada di sana. Sambil menyender pada dinding, ia juga berdiri. Kemudian Parlan memandang kepada Pak Kardo, lalu, Pak, bisa saya minta tolong mencari beberapa ramuan. Maklum Pak, ini daerah saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa mencari sendiri. Takutnya nanti saya nyasar Pak. Tampak perempuan yang duduk di atas kursi roda itu senyum-senyum mendengar kata-kata Parlan yang tampak lugu sekali. Kok senyum-senyum dek? Adik-adik, namaku Lia Mas. Oh, dek Lia, kok senyum-senyum? Enggak, lucu aja. Kemudian Parlan kembali berbincang-bincang dengan Pak Kardo. Pak Kardo kemudian memanggil sopirnya. Tak lama kemudian Parlan telah berlalu dengan sang sopir mengendarai mobil yang tadi mereka pergunakan dari Simpang Telaga. Mereka mencari hutan yang masih sangat jauh di pinggiran kota. Tak lama kemudian Parlan turun lalu memasuki hutan. Lama juga Parlan menghilang di dalam hutan itu. Hingga hari sudah tampak gelap, barulah Parlan keluar dari hutan. Setelah menaiki mobil kembali, Parlan meminta kepada supir agar supir itu menghentikan mobilnya pada sebuah masjid. Parlan menunaikan sholat fardu maghrib, lalu ia melanjutkan perjalanan bersama sang sopir. Tak lama menjalankan mobil, tiba-tiba terdengar pula seruan azan waktu Isya sudah masuk. Parlan menatap kembali kepada Pak Maman, si sopir Pak Kardo. Berhenti lagi ya nak? Lah iyalah Pak, yang nama juga kewajiban. Ya, di depan ada masjid. Kita sholat di sana, Bapak juga mau sholat. Nampak mereka kembali turun menunaikan sholat Isya. Kemudian barulah mereka melanjutkan perjalanan. Sesampai di rumah, Parlan mengolah obat-obatan itu hingga jadilah sebuah minuman
berwarna coklat. Parlan mengambil minuman itu, memasukkan ke dalam gelas, lalu meminta kepada Lia untuk meminum minuman ini. Namun Lia tampak enggan karena melihat bentuknya minuman ini sangatlah tidak mengenakkan. Loh Dek Lia, yang namanya obat ya beginilah. Yang enak itu kan jus, sirup. Mendengar itu mau tak mau, Pak Kardo yang sejak tadi menemani putrinya senyum-senyum kecil melihat kelakuan Parlan. Setelah semua proses pengobatan selesai, Parlan nampak dibawa pada sebuah kamar yang tidak jauh dari kamar Lia. Parlan terasa lelah sekali hingga ia pun terlelap dalam tidurnya. Namun tidak terlalu lama, ia kembali terbangun dan melakukan aktivitas yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu duduk bersila sambil mengolah tenaga dalam yang ada di dalam tubuhnya. Hingga terdengar suara azan subuh. Parlan kebingungan mau keluar dari mana. Ia tidak mengenali pintu rumah ini. Di dalam hati ia segan juga untuk jalan mondar-mandir, takut-takut nanti dibilang maling, katanya di dalam hati. Tapi syukur alhamdulillah Pak Maman sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Tampak ia senyum-senyum keluar dari ruang belakang memandang pada Parlan yang berdiri bingung. Sini, yuk sama-sama. Parlan tersenyum setelah membalikkan diri memandang Pak Maman yang sudah memakai pakaian sholat dengan kopiah haji di atas kepala. Pergilah mereka berdua ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Tak lama kemudian mereka sudah kembali ke rumah dan di serambi belakang di atas meja nampak dua hidangan yang masih mengepul asapnya sudah dihidangkan oleh Bi Iem, istri Pak Maman, untuk Parlan dan Pak Maman. Asik sekali mereka menikmati hidangan ini. Setelah selesai menikmati hidangan yang disajikan oleh Bi Iem, Parlan meminta diri pada istri Pak Kardo untuk ditemani ke dalam kamar Lia, karena pagi ini ia berencana ingin menyalurkan hawa murni dan memperlancar aliran darah pada kaki Lia. Tampak istri Pak Kardo duduk di samping putrinya yang sekarang sudah duduk di lantai, dan Parlan juga duduk di lantai berhadapan dengan Lia. Proses itu berlangsung lama sekali, hampir juga 2 jam, membuat keringat dingin memenuhi kening Pak Parlan. Istri Pak Kardo nampak angguk-angguk menahan kantuk karena sudah terlalu lama duduk. Sementara Pak Kardo duduk di belakang putrinya sambil menopang punggung putri karena putrinya itu nampak sudah capek duduk terlalu lama. Sementara Parlan diam tak bergerak bagaikan patung. Setelah cukup lama barulah Parlan membuka mata dan membuka silanya sambil duduk di samping Pak Kardo yang berada di belakang Lia. Permisi Pak, saya mau ke belakang dulu menyiapkan ramuan untuk Dek Lia, katanya. Ya silakan nak. Tampak Parlan berlalu ke belakang. Di belakang ia dibantu oleh Bi Iem mempersiapkan ramuan yang kemarin dicari bersama Pak Maman. Tak lama Parlan telah datang kembali ke dalam kamar itu dengan segelas minuman
di tangan, bukan jus, bukan sirup, melainkan obat untuk Lia yang rasanya hanya Lia sendirilah yang tahu, karena hanya dia yang meminumnya. Bersama